Ini yang melakukan uji konsekuensinya ya Pak? Betul. Iya ya. Ada dekan, wakil dekan, PPID utama, PPID pelaksana. Pakar hukum ini dari Fakultas Hukum Universitas mana nih Pak? Dr. Muhammad Fathahillah Akbar. UGM juga. Pak, yang kemarin hadir di persidangan pertama siapa Pak? Ada nggak di sini? Bapak ya, berdua ya. Kan kemarin majelis meminta untuk melibatkan pihak eksternal ya, unsur masyarakat. Oke, izin majelis gitu ya. Jadi kenapa kemudian gitu ya kita tidak melibatkan unsur masyarakat? Karena kami berpendapat bahwasanya dokumen yang diuji dari Pak Jokowi itu termasuk adalah dokumen-dokumen bersifat data pribadi. Sehingga kemudian kami beranggapan bahwasanya masyarakat itu dalam konteks ini tidak kami libatkan. Justru kemudian kita membocorkan gitu ya data pribadi oleh Pak Jokowi, sehingga kemudian ya karena kami mendapat bahwasanya dokumen yang dimintakan oleh pemohon adalah dokumen-dokumen bersifat data pribadi. Pak, begini, pada saat melakukan uji konsekuensi, kan misalnya yang Bapak uji adalah KHS. KHS-nya kan tidak mesti dilihat oleh pihak eksternal, tapi ada pertimbangan kenapa kemudian itu harus dikecualikan, Pak. Karena kan kalau Bapak hanya melibatkan pihak badan publik, pasti badan publik akan melindungi informasi itu pasti. 100%, 1000% pasti. Jadi kenapa kemudian dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu majelis memerintahkan melibatkan pihak lain di luar UGM supaya ada pandangan sejauh mana informasi itu kepentingan publik terakomodir di situ. Apakah betul harus dikecualikan? Nah, dampaknya apa nih kalau ditutup? Karena ketentuan pengecualian kan kalau dibuka lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Begitu kan? Nah, itu sebabnya kami meminta harus melibatkan pihak eksternal. Kalau nih saya nih bagian dari Komisi Informasi, kalau saya melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang kami kuasai, saya akan bilang itu dikecualikan, Pak. Maka perlu pandangan dari pihak lain, masyarakat, begitu loh. Iya betul Ibu gitu. Tapi sekali lagi kami di internal kemudian berkesimpulan bahwasanya itu adalah data pribadi gitu ya. Sehingga kemudian kalau kemudian masyarakat diundang gitu kan, itu kan kemudian kan kita menginformasikan data pribadi seseorang yang notabene itu adalah satu, belum ada persetujuan dari pemilik data gitu. Yang kedua, saya kira kami juga dalam konteks kehati-hatian ya, kerahasiaan gitu. Kami memang menganggap bahwasanya kalau kemudian ada masalah di situ, kami khawatir. Justru kami kemudian kan mengungkapkan data pribadi seorang yang notabene sekali lagi itu belum ada persetujuan dari pemilik data. Yang kedua, penting juga adalah itu belum ada juga putusan dari pengadilan ya yang memerintahkan kami untuk mengungkapkan data itu. Jadi atas dasar itu kemudian kami berpendapat bahwasanya kami dalam konteks ini tidak melibatkan masyarakat. Pak, sebentar saya tanya deh. Okay. Bapak melakukan uji konsekuensi, ini misalnya saya ambil contoh nih KHS. Ini hanya terkait KHS-nya Pak Jokowi atau KHS secara keseluruhan yang Bapak uji? Oke, sesuai dengan di SK tersebut itu khusus KHS-nya Pak Jokowi. Nah, kalau KHS pada umumnya diminta oleh publik terbuka atau tidak, Pak? Kalau misalnya nih publik meminta KHS atau yang lainnya di luar itu, ini terbuka atau enggak? Iya, saya kira kalau konteksnya ada tadi uji konsekuensi Ibu, kalau konteksnya dia melibatkan masyarakat, sekali lagi kami berpikir bahwasannya KHS itu data pribadi. Jadi kami tidak melibatkan masyarakat dulu dalam konteks ujian konsekuensi. Kecuali dasarnya ada persetujuan dari si pemilik data ataupun nanti ya tadi perintah dari KIP. Pemahamannya itu Pak, pemahamannya Bapak melakukan uji konsekuensi bukan hanya terhadap KHS-nya Pak Jokowi. Karena kalau Bapak mengatakan KHS untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka secara global untuk siapapun itu menjadi informasi yang dikecualikan. Ya kan? Uji konsekuensi yang Bapak lakukan, kenapa kemudian harus melibatkan masyarakat? Masyarakat akan, Bapak harus kasih dasar-dasarnya apa yang menjadi pertimbangan. KHS ini harus dikecualikan. Ada informasi pribadi. Informasi pribadi apa sih yang terkandung di dalamnya?
Kan tadi saya udah bilang, tidak mesti dokumennya Bapak tunjukkan kepada pihak masyarakat, tapi kemudian dilakukan kajian bersama antara UGM dengan pihak eksternal, sejauh mana sebuah informasi itu kemudian akan dikecualikan, gitu loh. Dampaknya Oke, apa? Ibu, kalau misalnya Ibu, saya ada pakar gitu ya, saya kira pakar itu juga bagian dari masyarakat gitu ya. Nggak bisa, Pak. Itu kan, maka tadi saya tanya, pakar ahli hukum ini dari UGM atau bukan? Iya, betul. Dari UGM kan? Betul. Ya, jadi kan perintah majelis Tapi melibatkan, Pak, ini perintah majelis loh. Kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar. Gitu loh. Ya, Tapi Bapak oke. tidak melakukan. Ya, gitu. sekali lagi Bu, kami berangkat dari sikap yang kehati-hatian, yang notabene itu juga Pak, dijamin oleh begini. PDP. Nggih. Kemarin harus dihargai yang namanya perintah majelis, ya. Pemahamannya seperti yang sampaikan ketua majelis, bukan dokumennya, tapi formula-formula. Misalnya tadi ijazah seperti apa formulanya? Oh, ada nama, ada data. Jadi tidak dokumennya. Kalau melibatkan pihak lain, itu lebih independen, Pak. Terlepas itu punya siapa, baru dikategorikan lagi. Jadi ketika perintah majelis, kalau Bapak kemarin tidak sepakat, Bapak bahasnya kemarin. Jadi supaya lebih cepat persidangan hari ini, kita melihat beranggapan pertama Bapak tidak menghargai perintah majelis. Ya kan? Kan tidak harus dokumennya. Kita dalam hal ini melihat dokumen itu tidak membedakan pemilik siapa. Ya kan? Jadi nggak usah berdiskusi dalam arti yang di sini saja Bapak memperlihatkan bahwa tidak independen, ya kan, untuk melihat suatu persoalan. Jadi kalau kemarin perintah majelis ada melihat bahwa ini kalau melibatkan pihak eksternal, maka kajiannya lebih independen. Bukan lebih lagi, memang independen. Tidak harus dokumennya, tapi formula. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja, tanpa memperlihatkan. Itu.